mungkin tidak masuk 70.000 yang masuk surga, apakah kita masih bisa termasuk 70.000 orang yang masuk surga? Jadi ketahuilah para ikhwan, jadi kalau tidak masuk surga jalan itu, ya jalan lain masuk surga. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Seorang yang tidak mengetahui, tidak ada hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan kemudian itu dia, jikalau kita tidak masuk surga jalan itu, ya kita masuk surga dengan jalan yang lain. Wallahu taala. Kita dianjurkan berdoa ketika sujud. Apa saja yang boleh dibaca? Apa saja, yang penting bahasa Arab setelah zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Apa yang dibaca oleh jamaah ketika khatib duduk sebentar ketika mau khutbah? Tidak ada yang dibaca. Tidak ada Allahumma sa juga enggak ada. Ya, wallahu taala. Zikir pagi, apa ada jaraknya dengan zikir selesai salat subuh? Atau apa boleh disambung zikir selesai salat subuh dengan zikir pagi? Boleh. Yang penting jangan tidak dibaca saja zikir tersebut. Wallahu taala. Apa hukumnya senang berfoto-foto misalnya di tempat-tempat wisata? Ini namanya senang masuk neraka. Hilangkanlah kesenangan sementara. Ya, wallahu taala. Orang yang menghabiskan waktu mudanya berbuat maksiat, tapi saat tuanya dia bertobat, apakah dia harus mempertanggungjawabkan masa mudanya? Ya, kalau sudah bertobat selesai masalah. Ya, kalau sudah bertobat selesai masalahnya. Allah taala. Bagaimana dengan kaset atau CD ruqyah yang sering kita putar di rumah? Tidak menjadi masalah. Sudah saya jelaskan, ya, memintanya tidak boleh. Tapi kalau membacanya sih tidak menjadi masalah. Ya, wallahu taala. Dan itu derajatnya makruh para ikhwan. Ya, derajatnya makruh saja meminta itu. Di sebuah keluarga ketika seorang anak lahir, maka sang bapak mengambil 4 ranting pohon kelor, kemudian diletakkan di masing-masing sudut rumahnya dengan tujuan anak yang baru lahir tersebut tidak diganggu jin. Apakah ini termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Yang ada dari Nabi, doakan dia, mintakan kepada Allah perlindungan. Ya, u'idzuka bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Hadza wallahu ta'ala. Apakah hadis tentang ukasha yang disebutkan tadi menjadikan keterangan dari Nabi bahwa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab sudah genap? Zahirnya seperti itu. Ya, tetapi intinya siapa yang berusaha mendatangkan syarat itu, berharaplah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu ta'ala. Rahmat Allah luas. Bahkan saya sebutkan, ya, saya lupa derajat hadisnya yang berkaitan setiap dari 70.000 itu akan membawa 70.000 lagi. Ya, wallahu ta'ala. Saya pernah mengikuti daurah tentang alam gaib, sekaligus di dalamnya ada ruqyah masal. Pertanyaan, apakah hadirnya saya termasuk meminta ruqyah? Jadi bagaimana maksudnya daurah alam gaib ini dulu? Saya tidak paham. Siapa yang mengadakannya? Apakah orang di atas sunnah, di atas salaf atau tidak? Kalau tidak kita ketahui akidahnya, manhajnya, maka dari awalnya sudah tidak benar. Kemudian ruqyah masal, ini bid'ah. Tidak ada ruqyah masal itu. Ya, semuanya akan masal semua nanti. Ya. Jadi nggak ada itu ruqyah masal itu. Wallahu ta'ala. Bagaimana sikap kita di kampung, terutama yang tidak membolehkan membuat atap rumah menghadap utara selatan? Mereka berkeyakinan akan terjadi ini dan itu. Sikap kita bagaimana? Lawanlah keyakinan tersebut. Ya, buat jadi contoh. Ya, coba saya buat timur barat atau utara selatan. Tunggu di azab itu nanti. Sebagaimana, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam menantang, ya, patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fakiduni thumma la tunzirun. Silakan suruh dia membuatkan saya tipu daya patung itu. Jangan tunggu-tunggu, sekarang ini suruh dia mudaratkan saya. Ya, tantang dia bila